Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 995 billion dollar, guys. Udah lama sekali kita nggak melihat market cap crypto itu drop di bawah 1 triliun dolar, yang merupakan penurunan sebesar 2,18% dari 24 jam terakhir. Bitcoin sendiri di angka 21.775, Ethereum 1.541, BNB 289, XRP 0,38, Cardano 0,31, Dogecoin 0,071, dan Polygon Matic berada di urutan ke-9 dengan harga 1,07 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Yang hijau di top 10 itu cuma XRP, guys, menjadikan dia top performer hari ini dengan kenaikan 2,43% menuju 0,38 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Artikel pertama, no exit ramp for Fed's Powell until he creates a recession, economist says. Jadi inilah salah satu penyebab juga, guys, kenapa kita melihat market beberapa hari belakangan itu cenderung sentimennya negatif, tidak hanya di cryptocurrency tetapi juga di stock market Amerika Serikat. Adalah karena salah satu statement dari kakek Powell yang menyatakan bahwa jika mereka merasa perlu gitu ya untuk menaikkan suku bunga dengan lebih agresif, maka mereka akan lakukan hal tersebut. Semua keputusan itu akan tergantung dari data yang keluar nanti. Data apa? Tentunya data inflasi dan juga tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Yang salah satunya akan kita lihat besok, guys. NFP dan juga unemployment rate itu bakalan dirilis besok pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, setahu saya, gitu ya. Dan juga statement berikutnya adalah ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. Alias, ketika tahun lalu, The Fed itu mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka akan berhenti di angka 5,5 atau 5,75, itu akan menjadi batas atasnya. Tetapi karena data terbaru yang masuk, menurut kakek Powell, akan ada kemungkinan bahwa angka tersebut bisa jadi naik. Artinya maksimal mereka mungkin bisa menaikkan sampai 6% atau bahkan 6,5%. Oke, tentunya ini menciptakan spekulasi gitu. Dan salah satu ekonomis mengatakan bahwa The Fed kemungkinan besar bakalan overreach gitu. Atau mereka kemungkinan besar bakalan melakukan terlalu banyak atau kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi sehingga akan berpotensi menciptakan resesi di Amerika Serikat. Oke? Dan kekhawatiran ini sebenarnya tidak cuma berada di Amerika Serikat, guys. Kalau misalnya kalian lihat di negara lainnya seperti salah satunya Australia, walaupun the Fed plans to keep hiking, but Australia is set to pause as it warns of recession risk. Oke, jadi di Australia memang dalam beberapa waktu belakangan juga terus menaikkan suku bunga, tapi mereka sudah bersiap untuk pause, alias tidak lagi menaikkan suku bunga, bukan menurunkan ya guys, tapi tidak lagi menaikkan suku bunga. Dan jika teman-teman perhatikan, mata uang Australian dollar itu melemah signifikan dalam beberapa hari belakangan. Nah, inilah juga yang bisa kita expect terjadi ke US dollar apabila nanti The Fed juga memutuskan atau belum memutuskan tapi baru membicarakan seputaran pausing rate hikes. Oke, atau mereka menyetop kenaikan suku bunganya ketika pembicaraan itu sudah dimulai, maka kita mungkin bisa melihat market kembali ke sentimen yang harusnya positif. Oke, tapi untuk sementara kita belum mendapatkan clue apapun dari Powell untuk seputaran pause dari rate hikes ini. Artinya mereka masih akan terus menaikkan suku bunga sampai mereka merasa angkanya sudah cukup signifikan untuk mampu menekan laju inflasi. Sehingga kalau teman-teman perhatikan data yang satu ini menunjukkan bahwa untuk sekarang gitu ya, kebanyakan analis itu sudah merasa harusnya 66% kemungkinan atau probabilitas
Itu kenaikan suku bunga yang akan kita lihat di bulan ini, bulan Maret. Kalau nggak salah di tanggal 22 Maret nanti akan ada Fed interest rate decision lagi. Kenaikannya nanti akan 50 basis point, guys. Setelah yang terakhir kali kita melihat kenaikannya cuma 25 basis point, kali ini market sudah price in kenaikan berikutnya itu kemungkinan bakalan 50 basis point. Ya, berdasarkan juga statement dari kakek Powell yang kemarin mengindikasikan bahwa mereka melihat data yang terakhir muncul itu sepertinya sudah menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, alias kenaikan suku bunga yang mereka lakukan selama ini, itu belum terlalu signifikan. Jadi mereka, kalau misalnya dirasa perlu, akan menaikkan suku bunga lebih agresif. Dalam hal ini artiannya, mereka kemungkinan akan kembali naikkan suku bunga 50 basis point daripada 25 basis point. Begitu guys. Jadi, ya kita bakalan lihat harusnya bulan Maret ini akan menjadi bulan yang sangat volatil di market gitu ya. Selain nanti ada unemployment rate, kita juga akan melihat data CPI dari Amerika Serikat, dan juga ada Fed interest rate decision. Yang ketiga event tersebut mempunyai potensi untuk menggerakkan market. Oke. Kalau ada surprise di salah satu area di sini saja, itu bisa membuat market volatility-nya gila-gilaan gitu. Jadi, harusnya bulan Maret ini tidak akan menjadi bulan yang membosankan gitu ya, dan ini bisa jadi menjadi peluang gitu untuk para traders terutama, karena ketika ada volume dan volatilitas di situ biasanya akan ada kesempatan untuk kalian. Dan to put things in perspective guys, oke, kita kalau bicara seputaran Bitcoin, kalau teman-teman aware gitu ya, atau menyadari bahwa sebenarnya Bitcoin itu sekarang masih termasuk aset kelas yang sangat kecil. Total market cap-nya itu baru 400 miliar dolar. Nggak usah deh kita anggap cuma Bitcoin, anggap saja semua kripto. Itu market cap-nya nggak sampai 1 triliun dolar, guys. Semua kripto ya, yang ada di coin market cap. Itu nggak sampai 1 triliun dolar. Sedangkan, untuk aset kelas lainnya, yang walaupun mungkin kalian bisa argumentasi, tapi kan aset kelas lainnya udah lama banget kok keberadaannya gitu. Ya, oke. Tapi kita akan membicarakan soal masa depannya, guys. Kalau misalnya adopsi terus berlanjut, investor semakin banyak, apa sih kira-kira yang bisa kita lihat dari segi nominal harga mungkin? Nah, kalau kita bandingkan dengan pesaing terdekatnya saja, yaitu adalah gold atau emas, gold itu punya market cap sebesar 12 triliun dolar, guys. 12 triliun dolar. Kita anggap nggak usah muluk-muluk deh, anggap dalam satu dekade berikutnya, alias 10 tahun dari sekarang. Anggap saja Bitcoin hanya mampu gitu untuk mendekati setengah dari market cap gold. Gitu ya, menurut saya cukup realistis gitu ya. Atau mungkin menurut kalian 2 dekade lagi deh. Atau kita anggap 1 dekade, asumsi saja gitu ya. 1 dekade ke depan, Bitcoin cuma mampu setengah dari market cap gold. Artinya 6 triliun dolar. Kalian bisa hitung itu kenaikannya berapa guys. Dari sekarang 400 billion dollar. Oke, menjadi 6 triliun dolar. Itu kenaikan kurang lebih 15 kali lipat atau 1.500% dalam waktu 10 tahun. Yang artinya, setahun kenaikannya itu lebih dari 100%. Kalau memang benar-benar terjadi ya. Ataupun kalau kita anggap lebih jeleknya lagi gitu. Misalnya Bitcoin cuma mampu menyentuh sepersekian deh dari gold, sepertiga deh anggap. Berarti cuma sekitar 4 triliun dolar. Itu pun sudah 10 kali lipat dari market cap-nya sekarang, guys. 10 kali lipat uang kalian sekarang, kalau kalian investasikan dari sekarang, 10 tahun lagi, itu 10 kali lipat uangnya. Kalian nggak akan bisa temukan gain seperti ini di aset kelas lainnya. Oke? Atau kita bandingkan lagi dengan art misalnya. 18 triliun dolar. Equity, 115 triliun dolar. Real estate, 330 triliun dolar. Bonds, 300 triliun dolar. Money, 120 triliun dolar. Jadi teman-teman perlu tahu gitu, bahwa di luar sana, uang itu sebenarnya banyak sekali gitu. Oke? Kalau ditotalkan, ada kurang lebih 900 triliun dolar. 900 triliun dolar. Kalau secuil saja masuk ke Bitcoin, ketika kita mungkin nanti diadopsi massal, kalian bisa bayangkan seberapa gains yang akan kita dapatkan gitu. Oke, jadi kita tebak-tebakan deh guys. Menurut kalian gitu, kalau misalnya kita sekarang kan di tahun 2023, 1 dekade lagi berarti 2033. Tebakan kalian harga Bitcoin sudah ada di harga berapa guys? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah sebelum kita masuk ke chart guys, melanjutkan
statement yang tadi saya sampaikan, di mana ada volatilitas, di situ biasanya ada kesempatan untuk para traders. Itulah kenapa saya sering memberikan kalian setup yang bisa kalian manfaatkan untuk peluang cuan dalam beberapa minggu terakhir. Dan dua posisi terakhir kita, itu satunya masih floating dalam keadaan profit, harusnya satunya itu close dalam keadaan break even. Jadi setelah win streak kemarin kita sudah dapatkan dua posisi terakhir itu, satunya masih floating, satunya itu close break even, gitu ya. Tapi saya masih punya beberapa setup terbaru yang kemungkinan bisa teman-teman jadikan watchlist. Pertama adalah USD MXN, di mana kita sedang approaching area major support di sini. Menurut saya ini akan menjadi area di mana saya start untuk buy. Oke. Semua setup yang saya bagikan di sini rata-rata adalah untuk swing trade ya guys, bukan untuk scalping gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bertanya seputaran itu, ini adalah area bagi saya untuk buy. Selain USD MXN, ada juga Euro NOK, di mana saya akan berpotensi mencari peluang sell di sekitaran area di sini. Ada juga beberapa setup lainnya yang mungkin akan saya bagikan spesifik nanti di video nanti malam. So, teman-teman stay tune aja nanti dan tonton video nanti malam yang akan saya upload, karena saya akan bahas detail untuk setup-setup yang akan saya manfaatkan lagi berikutnya. Dan untuk teman-teman yang merasa tidak bisa memanfaatkan setup-setup yang ada, kemungkinan kalian nggak punya broker yang bisa trading di semua aset kelas. Maka saya sarankan teman-teman untuk bisa mencoba trading di MiTrade. Link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Kenapa di MiTrade? Karena di sini teman-teman akan bisa trading di semua aset kelas, mulai dari forex, komoditas, saham, indeks maupun kripto. Kalau teman-teman aware gitu ya, saya biasanya bagikan setup itu di semua aset kelas. Kadang-kadang di indeks, kadang-kadang di saham, kadang-kadang di komoditas gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya broker yang seperti ini, itu agak sulit untuk memanfaatkannya. Dan kebetulan mereka juga lagi ngadakan event di mana teman-teman bisa memenangkan reward hingga Rp750.000. Syarat ketentuan berlaku gitu ya. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, link pendaftaran MiTrade-nya sudah ada di kolom description box di bawah. Tinggal klik saja, kemudian teman-teman deposit minimal hanya $50. Mereka juga bisa trade melalui aplikasi di handphone kalian, baik App Store maupun Play Store. Kalian tinggal klik atau ketik saja MiTrade di sana. Mereka punya aplikasi khusus untuk trading. Oke, jadi silakan kalau misalnya tertarik, linknya sudah ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Dan silakan kalian deposit dan manfaatkan setup-setup yang nanti akan saya bagikan lagi. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara, kita kemarin sudah membahas ya, ada satu senario di mana teman-teman mungkin bisa manfaatkan sell setup ketika kita push sekali lagi ke bawah dan consolidate. Kita persis sebenarnya melakukan hal tersebut dan kita breakdown gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat masuk ke setup tersebut, saran saya secepatnya sudah geser stop loss-nya ke arah entry. Oke. Target pertama dari sell di sini menurut saya adalah di area 21.200 sampai 21.000 guys. Nah, kenapa di area di sini? Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini juga kita mendapatkan ada semacam major trendline yang sebelumnya selalu di respect guys. Dan saya rasa di sini kita juga akan melihat semacam support gitu ya. Dan saya expect akan ada bounce dari sini guys. Minimalnya mungkin kita akan kembali menuju ke sekitaran area 21.600. Kalau pergerakannya cukup impulsif ke atas, kita bahkan bisa expect bahwa ini adalah sudah akhir dari koreksi dan kita bisa kembali start lagi rally ke atas. Walaupun tentunya hadangannya cukup banyak ya guys, tidak hanya di trendline di sini, tetapi juga nanti akan ada di sini lagi. Kalau ini mampu kita reclaim, maka chance-nya lebih besar lagi bahwa kita sudah menyelesaikan koreksinya dan kita akan start lagi untuk rally ke atas. Ya walaupun untuk sementara mungkin kebanyakan orang masih akan merasa kok kayaknya nggak mungkin lah kita rally dari sini kok. Kelihatannya beres banget gitu. Terlebih lagi data ekonomi makro tidak mendukung gitu untuk Bitcoin rally sekarang. Ya, saya tidak bisa menyangkal hal tersebut gitu ya, tapi ini kita bicara pure secara teknikal guys. Dan saya merasa worth it gitu bagi saya untuk meresikokan sebagian portofolio saya untuk masuk long di sekitaran area di sini. Kalaupun kita langsung drop dan kemudian closing di bawah area ini, ya paling resiko saya hanya kurang lebih segini guys. Ini adalah risk saya gitu. Sedangkan rewardnya itu bisa di sini, bisa saja di sini, atau bahkan upper trend line-nya. Jadi bagi saya, ini adalah sebuah trade dengan risk and reward yang memadai gitu. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak memanfaatkan hal tersebut. Dan kita sebagai seorang trader memang kadang-kadang harus mengambil resiko guys. Dan kadang-kadang juga harus melawan arus.
Karena kalau kalian ikut arus, biasanya yang ikut arus itu justru loss gitu. Itulah kenapa sesuai dengan datanya 80-90% traders itu loss atau tidak profit. Jadi kalau misalnya kita logikanya saja seperti datanya seperti itu, logikanya saja berarti kalau kita ikutin arus gitu. Misalnya semua lagi sell gitu kan. Ya berarti kita harus ngapain? Harusnya kan buy gitu. Kalau misalnya datanya benar gitu ya 80-90% orang salah berarti kan. Ya, itu yang harus kalian pikirkan juga, guys. Jadi, kadang-kadang kita juga memang harus ambil resiko yang lebih tinggi, gitu ya. Dan, bukan berarti kita ambil resiko lebih tinggi, lalu kita tidak pakai stop loss, gitu. Tapi, tindakan kita harus terukur, gitu. Walaupun kita ambil resiko, tapi terukur. Kita tahu, gitu, kalau misalnya apa yang terjadi berikutnya itu menginvalidasi skenario kita, ya sudah kita keluar, gitu. Jadi, kalau kita lihat di 1 hour chart, lebih spesifik, guys. Atau mungkin 15 minute chart, gitu ya. Sebenarnya skenario yang kemarin kita bahas itu persis terjadi. Pertama, ketika kita berada di sini, saya sampaikan guys, kalau kalian yang agresif mungkin bisa masuk di sini. Tapi kalau kalian yang tipikalnya konservatif, maka hal satu ini harus kalian tunggu. Yaitu adalah sell off ke bawah, satu sell off lagi, diikuti ada bearish continuation pattern. Which is kalau di sini, kalian bisa lihat ini mungkin adalah expanded flat. Dan kemudian kita drop dari sana, dan sekarang kita sudah berada di sekitaran area 21.600-an. Nah, saran saya sekali lagi, teman-teman kalau misalnya sempat masuk di sekitaran area di sini, sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Oke? Dan kalau misalnya kita nyampe ke area yang tadi kita sebut 21.200 sampai 21.000, harus aware gitu bahwa kemungkinan kita bisa mendapatkan bounce dari sana. Jadi teman-teman harus manage posisinya. Terlebih lagi, ya besok kita akan melihat unemployment rate yang bisa membuat market bergerak volatil gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara secara pure price action, maka menurut saya, skenario yang probability-nya tertinggi untuk terjadi adalah kita akan terus merangkak turun, menuju ke area 21.200-an, dan dari sini kita akan mendapatkan bounce. Bounce-nya setinggi apa? Nah, nanti kita akan lihat lagi secara price action, tapi so far ini adalah skenario yang menurut saya mempunyai probability tertinggi untuk terjadi. Oke? Jadi, saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Besok saya punya salah satu hal yang pengen saya bahas ke kalian yang menurut saya sangat penting, dari segi price action juga, tetapi mungkin tidak akan saya bahas di video hari ini karena akan kepanjangan gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya penasaran mungkin ditonton aja video besok. Untuk hari ini saya rasa cukup untuk penjelasannya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini guys. See you in the next video guys. Bye-bye.